Ini saya akan mempraktekkan praktikum gaya gesek. Di sini alat yang kita butuhkan adalah amplas dan kardus. Simpan amplas dan kardus dalam kemiringan yang sama. Lalu alat selanjutnya yang kita butuhkan adalah 2 buah koin. Nah, 2 buah koin ini akan kita jatuhkan masing-masing satu. Yang satu di amplas dan yang satu di kardus. Kita akan lihat kesimpulannya. Ulangi. Di sini kita akan mencoba menjawab pertanyaan. Apakah terjadi perbedaan pada koin yang dijatuhkan di amplas dengan koin yang dijatuhkan di kardus? Tentu saja mengalami perbedaan. Koin yang dijatuhkan di kardus mengalami jatuh atau pergerakan yang sangat cepat, sedangkan koin yang berada di amplas dia masih terdiam. Ya. Lalu yang kedua, permukaan mana yang gaya geseknya kecil? Yaitu ada di kardus. Mengapa? Karena benda tersebut atau koin tersebut bisa dengan cepat bergerak dengan adanya gaya gesek yang kecil. Lalu yang ketiga, permukaan mana yang gaya geseknya besar? Ada di amplas. Mengapa? Karena uang, koin, atau benda ini tidak dapat bergerak dengan cepat atau bahkan terhambat dikarenakan gaya gesek yang besar. Di sini saya akan mempraktekkan contoh usaha yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya yaitu mendorong meja. Nah, meja yang tadinya diam saat kita berikan usaha berupa dorongan, meja tersebut akan mengalami perubahan posisi. Nah, saat kita mendorong meja itu termasuk ke dalam usaha positif. Usaha itu dibagi menjadi 3, ada usaha positif, ada usaha negatif, dan ada usaha nol. Usaha sendiri merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Untuk melakukan percobaan usaha, yang pertama kita harus menyiapkan embernya terlebih dahulu yang diisi oleh air. Setelah ember tadi terisi oleh air, kita angkat ember tersebut seperti ini, lalu kita taruh kembali dan diangkat lagi. Jadi, maka ember yang kita angkat tadi merupakan jenis dari usaha, yang mana usaha sendiri merupakan penyaluran energi untuk membuat suatu benda menjadi bergerak. Di sini saya dan rekan saya akan melakukan praktikum tentang pesawat sederhana jenis tuas dan pengungkit. Sekarang kita lakukan percobaannya. Di sini poin yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana jenis tuas. Pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit yaitu semua benda yang keras dan bisa berputar dengan berpusat pada satu titik. Dan sistem tuas ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama titik tumpu, yang kedua titik beban, dan yang terakhir yaitu titik kuasa. Selanjutnya pertanyaan kedua, sebutkan ciri-ciri pesawat sederhana jenis tuas. Berdasarkan ciri-cirinya, pesawat sederhana jenis tuas dapat kita bedakan menjadi 3 kelompok.
Yang pertama yaitu tuas golongan pertama. Kedudukan titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh tuas golongan pertama ini yaitu gunting, kemudian jungkat-jungkit, dan alat pencabut paku. Yang kedua yaitu tuas golongan kedua. Kedudukan beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh tuas golongan kedua ini yaitu gerobak dorong yang beroda 1, alat pemecah kemiri, dan alat pembuka tutup botol. Tuas golongan ketiga yaitu kedudukan kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh tuas golongan ketiga ini adalah skop yang digunakan untuk memindahkan pasir, penjepit roti, dan staples dan pinset. Yang selanjutnya yaitu bedakan pesawat sederhana jenis tuas ke-1, ke-2, dan ke-3. Kemudian isi pada tabel yang telah disiapkan. Baik, di sini yang pertama yaitu nama alatnya gunting. Nah, gunting ini seperti ini. Ini disebut dengan titik kuasa, ini disebut dengan titik tumpu, dan ini disebut dengan titik beban. Cara kerjanya bagaimana? Jadi cara kerjanya itu begini. Ini seperti ini titik kuasanya, yaitu titik kuasa itu tempat kita mengendalikan alat tersebut. Nah, ini yang dimaksud titik beban yaitu alat yang akan kita potong seperti ini. Nah, jadi cara kerja gunting tersebut seperti itu. Dan gunting ini termasuk ke dalam tuas golongan pertama. Mengapa? Karena titik tumpunya itu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Saya akan memperlihatkan salah satu contoh dari tuas jenis kedua, yaitu alat pemotong kertas. Di sini ada alat pemotong kertas, yaitu salah satu contoh dari tuas jenis kedua. Baik, saya akan jelaskan. Kuasa berada di atas sini, lalu titik tumpu berada di sini, lalu beban ada di bagian dalam sini. Ketika kita memotong sebuah kertas, beban berada di dalam sini sebagai pembolong kertas ini. Saya akan memperlihatkan salah satu contoh dari tuas jenis ketiga, yaitu stapler atau jekrekan. Baik, saya akan menjelaskan salah satu contoh dari tuas jenis ketiga ini. Di sini sudah ada stapler atau biasa kita sebut hektar atau jekrekan. Di bagian sini sebagai titik tumpu, dan di bagian atas ini disebutnya kuasa. Lalu di bagian tengah sini yaitu disebutnya sebagai beban. Baik, kesimpulan dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, dan katrol. Lalu, pada tuas, makin panjang lengan kuasa, makin kecil nilai gaya kuasa. Hal ini berarti gaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkat beban lebih sedikit. Makin panjang lengan kuasa pada tuas, makin besar keuntungan mekanik, sehingga usaha makin mudah dilakukan. Lalu pada bidang miring, semakin kecil sudut kemiringan bidang, semakin kecil gaya yang harus dilakukan.